Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dengan nomor NIM 8602-33324, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Di sini saya akan menganalisis kasus tentang Andi di kelas 6 SD. Jawaban untuk nomor 1 yaitu, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 jenis net yang dominan pada perilaku Andi pada kasus ini. Yang pertama yaitu need for autonomy, kebutuhan akan kemandirian atau otonomi. Dari perilaku Andi yang sering membantah instruksi Pak Budi di depan kelas, ingin menunjukkan bahwa ia memiliki pilihan sendiri, dan usia 11-12 tahun adalah masa ketika anak mulai menegosiasikan batas, ingin dianggap dewasa dan mencoba membuat keputusan sendiri. Menurut saya, mengapa kasus ini bisa dikaitkan dengan kasus Andi karena remaja awal sedang mencari identitas dan ingin memiliki kontrol atas dirinya, sehingga membantah sering menjadi cara salah untuk menampilkan kemandirian. Yang kedua yaitu need for dominance, power, kebutuhan akan pengaruh atau kepemimpinan. Dari perilaku Andi yang sering membentuk geng kecil, berusaha mengatur teman-teman, dan ingin dilihat sebagai pemimpin, alasan saya mengkaitkan kasus ini karena anak usia transisi SD SMP mulai mengembangkan status sosial di kelompok, ingin diakui sebagai pemimpin dan berusaha menunjukkan kekuatan sosial. Yang ketiga yaitu need for affiliation, kebutuhan akan kebersamaan, penerimaan kelompok. Dari perilaku Andi yang sering sangat setia kawan, selalu ingin berkumpul dengan kelompoknya, dan perilaku banyak dilakukan agar terlihat berani oleh teman-temannya. Mengapa dikaitkan dengan kasus ini? Karena masa pubertas awal sangat kuat dipengaruhi kebutuhan diterima oleh kelompok sebaya. Ikatan kelompok menjadi pusat identitas sehingga Andi berusaha menunjukkan loyalitas dan keberanian. Untuk soal nomor 2, cara memfasilitasi need autonomy dan need for dominance Andi ke arah yang positif, yaitu dengan menyalurkan kebutuhan itu melalui aktivitas yang tepat. Contohnya, yang pertama, fasilitasi need for autonomy secara positif dengan cara berikan pilihan terstruktur. Ajak Andi berdiskusi secara dewasa. Berikan tanggung jawab kecil, misalnya koordinator alat pelajaran, dengan memberi kepercayaan ia merasa mandiri tanpa perlu membangkang. Yang kedua yaitu fasilitasi need for dominance, power atau kepemimpinan secara positif dengan cara salurkan energi kepemimpinan ke tugas formal. Latih kepemimpinan profesional, memberi pujian kepemimpinan yang baik. Lanjut ke soal nomor 2. Kita langsung ke jawabannya ya. Jawaban nomor 1, sebagai mahasiswa S1 PGSD yang juga berperan sebagai orang dewasa, saya berada pada tahap penguasaan atau achieving stage atau tahap tanggung jawab, responsible stage. Namun berdasarkan tuntutan kehidupan, posisi saya lebih condong ke tahap tanggung jawab. Mengapa saya berada di tahap tanggung jawab? Karena tahap ini ditandai oleh kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan dalam menyelesaikan masalah nyata yang berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Bukti konkret dari aktivitas saya yaitu 1. Dalam perkuliahan, saya mengikuti perkuliahan tidak hanya untuk mendapatkan nilai, tetapi untuk mempersiapkan diri menjadi guru yang profesional. Setiap materi teori belajar saya hubungkan dengan situasi nyata di sekolah dan kebutuhan peserta didik. Ini menunjukkan bahwa saya menggunakan pengetahuan untuk tujuan praktis dan sosial, dengan ciri khas tanggung jawab. Soal yang kedua, dalam pekerjaan atau aktivitas mengurus keluarga. Jika saya bekerja, saya harus bisa memberi waktu antara kuliah, pekerjaan, dan urusan keluarga. Yang ketiga, dalam organisasi atau kegiatan sosial,
Saat terlibat organisasi kampus atau komunitas, saya sering mengatur rapat, menyelesaikan konflik antar anggota, membuat program kerja atau mengelola administrasi. Yang keempat, fokus jangka panjang. Saya menjalani pendidikan S1 PGSD sebagai investasi masa depan, bukan sekedar memenuhi kewajiban. Saya berada pada tahap tanggung jawab karena saya tidak hanya belajar untuk diri sendiri, tetapi juga menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan personal yang menyangkut keluarga, pekerjaan, dan peran sosial, di mana pengetahuan digunakan untuk mengambil keputusan yang berdampak pada orang lain. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Jawabannya yaitu menurut Sky, siswa SD berada pada tahap acquisitive stage atau tahap pemerolehan, sedangkan orang dewasa berada pada achieving atau responsible stage. Karena perbedaan tujuan belajar dan cara berpikir, maka metode untuk anak SD tidak bisa diterapkan langsung kepada orang dewasa. Perbedaan tujuan penggunaan pengetahuannya yaitu 1. Siswa SD tahap pemerolehan. Tujuan belajarnya yaitu mengumpulkan pengetahuan dasar seperti membaca, menulis, dan lain-lain. Mereka butuh banyak contoh konkret atau pengulangan. Motivasi belajar sering bersifat ekstrinsik atau dengan nilai dan pujian. Dan kemampuan berpikirnya masih berkembang. Berbeda dengan orang dewasa. Tahap penguasaan atau tanggung jawab. Tujuan belajarnya yaitu menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah kehidupan seperti pekerjaan, karir, dan lain-lain. Belajar membutuhkan keterkaitan dengan pengalaman nyata. Motivasi belajar bersifat intrinsik atau kebutuhan hidup, profesionalisme, dan mampu berpikir abstrak dan kritis. Mengapa metode SD tidak bisa diterapkan pada orang dewasa? Yaitu karena 1. Perbedaan kebutuhan kognitif. Anak SD butuh drill, pengulangan, dan arahan rinci, sedangkan orang dewasa butuh diskusi, studi kasus, bukan ceramah berulang. Yang kedua, perbedaan pengalaman. Anak SD minim pengalaman. Mereka membutuhkan guru sebagai sumber utama, sedangkan orang dewasa kaya akan pengalaman. Yang ketiga, perbedaan motivasi. Anak SD belajar karena diarahkan, sedangkan orang dewasa belajar karena sadar kebutuhan dan tanggung jawab hidup. 4. Perbedaan peran sosial. Pengetahuan anak hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan pengetahuan orang dewasa digunakan untuk pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Lanjut ke soal nomor 3. Jawabannya yang pertama, tugas perkembangan masa dewasa madya yang dihadapi Bu Rina, ada 3 tugas perkembangan yang sangat jelas tampak dalam kasus ini, yaitu 1. Menjalankan dan menyesuaikan peran sebagai orang tua bagi anak remaja. 2. Merawat dan memberi perhatian kepada orang tua lanjut usia. 3. Mengembangkan dan mempertahankan prestasi dalam pekerjaan. Dan yang paling penting yaitu menyeimbangkan berbagai peran kehidupan. Ia terjepit antara peran sebagai anak, ibu, dan pekerja profesional. Pengaruh faktor status sosial, ekonomi, dan mobilitas sosial. Teori mengenal minat dan aktivitas orang dewasa menyebutkan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan mobilitas sosial sangat berpengaruh pada bagaimana orang dewasa mengatur waktu, energi, dan keterlibatannya dalam aktivitas sosial. Contoh pengaruh status sosial ekonomi Bu Rina. Bu Rina adalah wanita karir yang sukses. Dampaknya, memiliki sumber daya tetapi waktu terbatas, kesadaran dan harapan tinggi terhadap perkembangan anak. Pengaruh mobilitas sosial Bu Rina. Status sosial ekonomi tinggi membuat Bu Rina memiliki sumber daya tetapi waktu dan energi terbatas. Mobilitas sosial atau naik jabatan meningkatkan tuntutan kerja sehingga mengurangi keterlibatannya dalam kegiatan sekolah ataupun pengasuhan. Konflik peran dan tekanan pekerjaan membuat keterlibatannya lebih bersifat administratif dan tidak selalu hadir secara langsung. Sekian jawaban dari saya pada mata kuliah kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.